Candi Preaviar telah lama menjadi sumber masalah antara Thailand dan Kamboja. Di balik keindahannya, tempat ini menyimpan luka panjang di antara dua negara. Kuil suci ini pernah memicu baku tembak dan pengungsian massal. Meski dalam konflik terbaru, kedua negara telah menyepakati gencatan senjata, sengketa soal kepemilikan candi ini juga belum usai. Lalu, sebenarnya siapa pemilik situs ini dan mengapa tempat ini bisa menjadi sumber konflik selama puluhan tahun? Simak selengkapnya dalam video berikut. Secara geografis, kuil Preaviar berada di puncak tebing pegunungan Dangrek yang membatasi Thailand dan Kamboja. Secara struktur, kuil ini lebih mudah diakses dari sisi Thailand karena posisinya yang lebih tinggi dari dataran Kamboja. Kuil-kuil ini diketahui sudah ada sejak masa Kekaisaran Khmer ratusan tahun lalu. Salah satu akar konflik utama antara Thailand dan Kamboja adalah soal siapa yang berhak atas kuil-kuil Hindu kuno yang berdiri di sepanjang perbatasan kedua negara. Kamboja menganggap kuil seperti Preaviar serta kuil Prasat Tamuantom sangat penting karena melambangkan identitas mereka sebagai pewaris langsung kerajaan Khmer yang membangunnya. Di lain sisi, Thailand merasa kuil Preaviar juga milik mereka karena lebih mudah diakses dari sisi Thailand. Bahkan beberapa kelompok nasionalis di Thailand menganggap kuil ini sebagai wilayah yang hilang yang pernah diserahkan oleh kerajaan Siam kepada kolonial Perancis. Karena itu, isu kuil sering dipakai untuk membangkitkan nasionalisme dan dijadikan senjata politik di dalam negeri Thailand. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kuil Preaviar secara sah berada di wilayah Kamboja. Tapi sampai sekarang Thailand tidak sepenuhnya mengakui putusan ini. Thailand berpendapat yang seharusnya dijalankan adalah Nota Kesepahaman Bersama tahun 2000, di mana kedua negara sepakat untuk melakukan survei bersama dan menentukan batas wilayah dengan kesepakatan dua pihak, bukan berdasarkan putusan satu pihak saja. Masalah bertambah rumit karena kedua negara memakai peta yang berbeda. Mereka sudah berdiskusi selama bertahun-tahun, tapi belum juga sepakat soal peta mana yang seharusnya digunakan. Kamboja menggunakan peta skala 1:200.000 buatan surveyor Prancis dari zaman penjajahan. Peta ini cukup sederhana dan tidak terlalu detail, tapi digunakan sebagai dasar keputusan Mahkamah Internasional tahun 1962. Sementara itu, Thailand memakai peta militer berskala 1:50.000 yang jauh lebih detail hingga bisa menunjukkan rumah dan pohon. Thailand merasa peta ini lebih mencerminkan kondisi lapangan sebenarnya. Karena masalah peta ini sangat sensitif, pemerintah Thailand bahkan dengan tegas membantah laporan media yang mengatakan mereka akan menyetujui penggunaan peta Kamboja. Juru bicara pemerintah Thailand, Chirayu Hongsub, menegaskan tidak ada pemerintah atau individu yang akan mengkhianati negaranya sendiri. Rasa nasionalisme yang tinggi, sejarah yang rumit, dan perbedaan peta membuat konflik ini makin sulit diselesaikan. Upaya diplomasi dari luar negeri pun belum banyak membantu mendekatkan perdamaian yang benar-benar permanen. Hubungan antara Thailand dan Kamboja juga sangat rapuh. Bahkan setelah gencatan senjata, rasa saling curiga tetap tinggi. Ditambah lagi ada ketegangan pribadi antara pemimpin kedua negara yang membuat suasana makin panas. Mantan Duta Besar AS untuk Kamboja, Charles A. Ray, menjelaskan konflik di daerah ini bisa dipicu oleh hal apapun. Menurutnya, belum ada pihak yang benar-benar mempertemukan kedua pihak dalam satu ruangan untuk membahas apa sebenarnya keuntungan memperebutkan kuil di atas gunung tersebut. Kepala Lembaga Riset Future Forum di Phnom Penh, Ovirak, juga bilang saat konflik pecah, semangat nasionalisme langsung meningkat drastis. Masyarakat jadi merasa wilayah sengketa seperti ini pantas diperjuangkan sampai mati. Meski Thailand dan Kamboja sudah menghentikan perang terbuka, konflik di sekitar kuil masih belum benar-benar selesai. Gencatan senjata baru bisa dicapai setelah berhari-hari negosiasi dan tekanan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Malaysia, bahkan ancaman dari Presiden AS Donald Trump. Namun ini baru langkah awal. Pada Selasa 29 Juli 2025, militer kedua negara sepakat untuk tidak lagi mengirim pasukan tambahan ke perbatasan. Keputusan ini diambil setelah terjadinya pertempuran hebat berupa tembakan roket,
serangan udara, dan penembakan yang menewaskan puluhan orang, serta membuat lebih dari 300.000 warga mengungsi. Namun belum jelas apakah perdamaian ini bisa bertahan lama. Setelah kesepakatan, tentara Thailand masih menuduh Kamboja memulai baku tembak. Kamboja membantah dan menyebut tuduhan itu bisa merusak kepercayaan dan dialog yang sedang dibangun. Pertemuan lanjutan pun direncanakan pada Senin 4 Agustus 2025. Salah satu topiknya adalah melibatkan pengamat Malaysia dalam mengawasi gencatan senjata. Usulan serupa untuk menghadirkan pengamat dari Indonesia pernah muncul setelah bentrokan besar pada 2011 tapi tidak pernah terlaksana. Sementara itu, suasana di kamp-kamp pengungsian masih penuh ketidakpastian. Pemerintah Thailand bahkan meminta lebih dari 180.000 warga untuk tetap tinggal di pengungsian demi keamanan. Charles Ray pernah menyarankan agar kedua negara membuat tim gabungan untuk memantau siapa yang keluar masuk wilayah sengketa, mirip seperti zona damai di Korea. Namun Charles Ray menilai usul itu sulit dijalankan. Braviar menjadi sumber konflik panjang antara Thailand dan Kamboja, bukan hanya karena lokasinya di perbatasan, tapi juga karena sejarah, nasionalisme, dan penggunaan peta yang berbeda. Meski Mahkamah Internasional sudah memutuskan kuil itu milik Kamboja, perbedaan sikap dan kepentingan politik di kedua negara membuat konflik terus berulang. Hingga kini, damai penuh belum tercapai dan kuil ini masih menjadi simbol sengketa yang belum usai. Pantau terus perkembangan konflik Thailand-Kamboja hanya di YouTube Kompas.com.